Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izlan Alifiandra Safiar Arifin. Saya dari SDN Cincin 3. Saya ditugaskan untuk mewawancarai seorang narasumber dengan Bapak Agus Arifin yang berprofesi sebagai guru. Baik, kita mulai wawancara kali ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke. Izin saya bertanya mengenai profesi Bapak sebagai guru. Boleh, Pak? Oke, silakan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Sejak kapan Bapak memilih sebagai guru? Waktu Bapak menjadi seorang guru, ya diawali dengan Bapak lulus kuliah dulu, gitu ya. Nah, ketika lulus kuliah, kepikiran nih kan, Bapak itu kan lulusannya dari pendidikan, dan Bapak itu kan sarjana pendidikan. Jadi Bapak mencoba untuk coba melamar ke sekolah, ya melamar ke sekolah, ya mudah-mudahan bisa jadi guru honorer. Tapi kebetulan Bapak juga langsung melamar kerja juga langsung ke bimbingan belajar atau bimbel, dan alhamdulillah ternyata Bapak keterimanya di bimbel, gitu ya. Mungkin rezeki Bapak di bimbingan belajar. Nah, dari situlah awal mula Bapak berkarir menjadi seorang guru. Jadi Bapak ini lulus kuliah langsung melamar pekerjaan sehingga keterima sebagai guru di salah satu bimbel yang terbaik dan terbesar di Indonesia. Mantap. Baik, Pak, mengapa Bapak memilih menjadi seorang guru? Oke, kenapa sih Bapak pengen jadi seorang guru ya? Pertama, karena guru itu merupakan profesi yang mulia. Nah, kemudian karena Bapak memang dari awal juga senang ya namanya ngajarin anak-anak. Karena kalau waktu pas zaman SMA, senang tuh misalkan ngajarin teman-teman, dia nggak bisa. Kemudian sama Bapak diajarin, wah enak ternyata ya namanya ngajar, gitu ya. Asa enak gitu, kok bisa enak sih gitu ya, yang tadinya temen bapaknya nggak bisa jadi bisa. Nah, sekarang ketika lulus kuliah gitu ya, nah kebetulan Bapak ngambil program studinya adalah pendidikan, dan gelar Bapak juga sarjana pendidikan tuh ya, ya otomatis Bapak nyoba nih jadi guru, dan ternyata bener nih asik loh kalau jadi guru gitu ya, karena selain bisa ngajar gitu ya, kemudian ngelihat siswa Bapak yang tadinya pada nggak bisa tiba-tiba jadi bisa, kemudian bisa lulus nih gitu ya ke sekolah yang favorit, luar biasa, hati sangat senang. Jadi Bapak ini sangat suka mengajari siswa-siswa yang asalnya tidak bisa menjadi siswa yang bisa, pintar, dan sukses. Betul, Pak? Betul. Ya. Oh iya, Pak. Siapa panutan Bapak dalam mengajar? Kalau untuk panutan sendiri itu kakek Bapak gitu ya, karena dari Bapak ya, Pak? Karena waktu pas Bapak kecil gitu ya, melihat kakek Bapak pas ngajar, anak-anaknya seneng gitu kan ya pas diajar gitu ya. Terus pas lihat, oh ternyata guru-guru juga seneng nih sama kakek Bapak, dari cara ngajarnya, kemudian cara bicaranya, terus siswa-siswa jadi bisa akrab sama kakek Bapak waktu kakek Bapak jadi guru. Jadi keingetan gitu, kayaknya seru nih kalau jadi guru. Oh gitu ya, Pak ya. Oh, jadi panutan Bapak itu adalah kakek Bapak sendiri ya, Pak ya? Iya, betul. Gitu ya. Kemudian apa sih, Pak, suka duka Bapak dalam mengajar? Oke deh ya, kalau untuk jawabannya itu mungkin Bapak akan jawab tentang duka dulu gitu ya. Kalau dukanya dari mengajar ya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, cuman satu nih, ketika mengajar tiba-tiba siswanya ribut gitu kan ya kan, aduh ini gimana anak-anak mau belajar tapi kok pada berisik gitu ya. Ya tapi alhamdulillah untuk anak-anak yang Bapak ajar gitu ya, ketika dikasih tahu langsung nurut ya, meskipun 5 menit kemudian ribut lagi, ya itulah untuk dukanya ya, nggak terlalu banyak sih untuk duka gitu ya. Nah kalau untuk sukanya, oh itu sukanya banyak. Pertama kita ngajar gitu, ternyata pas Bapak ngajar, oh banyak yang suka, ternyata cara ngajar Bapak itu enak gitu ya. Cakep gitu ya, Pak ya.
pas ditanya sama siswa, Pak, kemarin saya nilai 100 loh waktu masuk ulangan. Wih, itu kan mantap ya. Udah diajarin gitu ya, tiba-tiba hasilnya bagus, wah hati itu seneng. Apalagi waktu pas ujian gitu ya. Nah kan ada siswa nih ujian yang dari SMP ke SMA atau dari SMA ke perguruan tinggi, mereka tuh lagi ujian. Kemudian beres ujian kan mereka was-was tuh kan ya. Terus tiba-tiba ada pengumuman, pengumuman mereka ternyata mereka lolos loh masuk ke perguruan tinggi negeri, di mana jurusannya favorit, gitu ya. Kemudian PT-nya juga favorit. Wah, gimana nggak senang banget itu sukanya Bapak ketika ngajar. Jadi kalau dukanya itu Bapak mengajari siswa-siswa yang berisik, bandel, itulah duka dari seorang guru. Tetapi Bapak ini sabar ya Pak ya, menghadapi hal seperti kami. Maaf ya Pak ya. Kalau sukanya itu banyak. Itu Bapak itu senang kalau siswa yang asalnya tidak lulus ujian sekolah menjadi lulus ujian sekolah dan mendapatkan nilai 100 saat ujian. Jadi benar begitu Pak? Benar Pak? Betul. Oke. Nah ini Pak pertanyaan terakhir Pak. Jadi apa pesan Bapak untuk anak-anak muda zaman sekarang agar mencapai cita-citanya? Mudah ya adik-adik ya. Kalau pengen menggapai cita-cita, pertama niat gitu ya. Yang kedua usaha geriannya tuh. Terus udah usaha ngapain lagi? Nah adik-adik jangan lupa yang namanya impian adik-adik gitu ya. Kalau punya mimpi gitu ya, dicapai dengan cara apa? Niat, kemudian berusaha. Nah itu juga berdoa juga perlu gitu ya adik-adik ya. Nah tapi jangan lupa adik-adik, ketika adik-adik yang namanya belajar gitu ya, misalkan saya tuh nggak seneng kalau yang namanya belajar terlalu lama, nggak ada masalah gitu ya. Yang penting setiap hari itu belajar, dicicil dikit-dikit. Karena gini, kalau adik-adik pengen yang namanya cita-citanya tercapai, pertama belajar itu harus yang namanya dari hati. Kemudian kenapa harus dari hati? Karena kalau misalkan belajar, udah suka yang namanya belajar, maka ketika ada ulangan, ada yang nyuruh buat belajar, itu kesannya udah nggak ada paksaan. Jadi kayak lagi makan, coba ada kalau lagi makan, disuguhin makanan yang enak, makan-makan aja kan. Nah, nggak akan banyak nolak kan. Nah, seperti itulah ketika belajar. Nah, insya Allah gitu ya, kalau dengan hal tersebut, nanti cita-cita adik-adik itu bisa tercapai. Oke. Semoga pesan dari Bapak dilakukan untuk siswa-siswa atau anak-anak yang lain, gitu Pak? Betul. Oke. Terima kasih Pak telah mengganggu waktunya sebentar, dan terima kasih Pak telah menjawab pertanyaan dari saya. Baik, sama-sama. Sekian dari saya dan dengan Bapak Agus Arifin. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.